wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa dengan saya, Guru Budi, yang mengajar sejarah. Oke, pembicaraan kita kali ini akan membahas mengenai sejarah Indonesia. Ya, saya punya topik menarik untuk pembahasan kita kali ini, yaitu tentang kemerdekaan dan penjajahan. Bicara penjajahan, sebenarnya banyak buku-buku sejarah di sekolah diajarkan bangsa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Dan itu sampai sekarang belum pernah ada revisi. Ya kan? Nah, begini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah benar bangsa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun atau 3,5 abad? Akan kita telusuri kebenaran fakta bangsa Indonesia dijajah 350 tahun. Bagaimana menghitungnya bangsa Indonesia dijajah 350 tahun? Penjajahan Belanda itu dimulai dari mana? Penjajahan Belanda menurut saya dimulai sejak adanya pemerintahan Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan. Nah, VOC, apa itu VOC? VOC adalah kongsi dagang milik Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1602 atau 1602. Kalau penjajahan dihitung dari VOC, tentunya jumlah dari penjajahan Indonesia atau lamanya penjajahan Indonesia sekitar 343. Karena apa? Bangsa Indonesia merdeka tahun 1945. Tetapi kalau dihitung dari jumlah pemerintahan Hindia Belanda, penjajahan kita cuman 159. Loh, kok bisa? Karena gini, saya mencoba menjelaskan. Hindia Belanda yang berdiri tahun 1800 itu mengklaim dia berkuasa di wilayah Indonesia itu berakhirnya tahun 1949 setelah adanya KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, kalau 159 tahun itu dikurangi 3 tahun, anggaplah 3 tahun, karena Jepang dikatakan menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Karena faktanya Jepang datang ke Indonesia Januari 1942, tapi 3,5 tahun, yang setengah tahun kita anggap hilang, jadi anggapannya adalah 3 tahun. Sehingga kalau dihitung masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia, yaitu cuman sekitar 156 tahun. Terhitung kalau kita menghitungnya kemerdekaan tahun 1945. Tapi kalau Belanda mengakuinya tahun 1949, kita mendapat penjajahan cuman 156 tahun. Siapa sih bangsa Indonesia itu? Bangsa Indonesia adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah Sabang sampai Merauke yang memiliki ikatan yang sama karena mendapatkan penjajahan dari kolonial Belanda. Oke? Iya kan? Mendapat penjajahan kolonial Belanda. Nah, berarti ada miss data bahwa penjajahan Indonesia itu kalau Hindia Belanda 350 tahun. Kenapa? Ada salah satu wilayah kerajaan yang paling terakhir ditaklukkan Belanda, yaitu adalah Kerajaan Aceh, yaitu pada tahun 1904. Nah, kalau melihat itu, ternyata
yang dikatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, kok kayaknya enggak benar. Ya kan? Lebih ketika kita melihat Aceh yang baru ditaklukkan Belanda pada tahun 1904 atau 1904. Nah, itu kalau kita menghitungnya dari VOC maupun Hindia Belanda. Terus kok bisa sampai dikatakan buku-buku sejarah mengatakan 350 tahun? Hitungannya mungkin dihitung dari kedatangan Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Nah, ini agak mungkin hitungan 350 tahun dan ini tepat. Kalau pada tahun 1949 dikurangi tahun 1596 dikurangi lagi 3 tahun masa penjajahan Jepang, itu pas 350 tahun. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa katanya bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Nah, terus menjadi pertanyaan besar, berarti buku sejarah yang kita pelajari di sekolah itu salah dong. Ya, kalau menurut data yang saya sampaikan, kalau penjajahan selama 350 tahun, ya tidak salah karena penghitungannya dari masa kedatangan Cornelis de Houtman. Tetapi kembali lagi pada bangsa Indonesia. Tapi yang 350 tahun ini tentunya minus Aceh. Saya punya data bahwa bangsa Indonesia itu lahir kapan? Bangsa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan lahirnya maklumat Sumpah Pemuda atau dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para pemuda di Kongres Pemuda yang kedua tahun 1928. Berarti kalau ngitungnya bangsa Indonesia itu lahir 1928, kira-kira Aceh sudah masuk ke bangsa Indonesia belum? Tentunya sudah. Kenapa? Aceh ditaklukkan Belanda pada tahun 1904. Sementara bangsa Indonesia, seperti yang saya katakan tadi, adalah sekumpulan masyarakat yang tinggal di wilayah Sabang sampai Merauke yang sekarang ini memiliki rasa keterikatan yang sama, yaitu terikat oleh adanya penjajahan Belanda. Ya, itu. Jadi kalau seperti itu, bagaimana ternyata bangsa Indonesia setelah kita tahu data-data tersebut, ternyata bangsa Indonesia itu dijajah cuma berapa tahun? Kok kayaknya cuma 17 tahun ya? Iya kan? Kalau kita menghitungnya dari lahirnya bangsa Indonesia yang tadi tahun 1928, ternyata benar 17 tahun. Tidak bisa diganggu gugat. Oke, tujuan saya dalam menyampaikan materi ini adalah bagaimana biar siswa-siswa saya mampu menelusuri data-data sejarah atau mampu menelusuri data-data sejarah yang ada di sejarah nasional bangsa kita. Terutama untuk apa? Untuk menciptakan semangat nasionalisme yang lebih kuat. Nah, bicara peristiwa sekitar kemerdekaan yang sesuai dengan materi kita kali ini pada KD 11 sesuai dengan kurikulum K13, inilah yang menjadi dasar untuk kita sebagai generasi muda dan dalam rangka Merdeka Belajar, harusnya para siswa itu memiliki semangat untuk melakukan
eksplorasi atau penelusuran data-data sejarah. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran sejarah bangsanya sendiri. Biar apa? Biar memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Nah, sekarang tugas kalian adalah tolong buatlah rekonstruksi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mungkin kalian boleh, karena peristiwa sekitar kemerdekaan itu bisa kalian mulai dari Jepang sampai dengan tanggal 18 Agustus, karena itu masih peristiwa sekitar kemerdekaan ya. Dan yang terpenting lagi, tujuan saya untuk menolak bahwa penjajahan itu tidak 350 tahun. Bagaimana biar membangun semangat bangsa Indonesia itu tidak memiliki mental terjajah, tetapi mental sebuah bangsa yang ingin mandiri. Karena perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka itu bukan karena hadiah dari Belanda maupun hadiah dari Jepang, tetapi karena usaha sendiri dalam merebut kemerdekaan di momentum yang tepat, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Momentum itu yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka. Oke, guys. Salam eksplorasi data-data sejarah. Semangat merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.